Vespa modern semua menyatu, namanya anak Vespa. Meskipun tahun 1962 performanya juga sudah lumayan oke guys, masih oke banget. Ini habis kita restorasi ya. Wah, lumayan bisa lari nih motor anjir. Halo guys, kita ketemu lagi. Welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Hari ini kita akan ngebahas motor yang paling tua yang masuk di IG Big Bike. Ini umurnya 59 tahun guys. Jadi kalian bisa hitung motor ini tahun 1962 dan ini full paper ya. Jadi mantep banget. Ini adalah Vespa VBB tahun 1962. Jadi ini motor yang paling tua yang saya review yang masuk di IG Big Bike. Hari ini kita akan review detail. Kita juga mau tes jalan. Jadi meskipun ini tua, tapi ini berharga guys. Old but gold. Nanti kita coba mau tes jalan, kita mau review detail lah. Gimana sih Vespa klasik itu kayak gimana, dua tak itu kayak gimana. Selama ini kan saya selalu review yang Vespa modern. Kita mau review Vespa dua tak yang Vespa klasik. Mantap. Tapi kalian jangan lupa yang barusan nonton, kalian harus subscribe YouTube channel kita IG Big Bike. Kamu juga bisa follow Instagram @iwanganimoge. Pokoknya kalau kalian merasa channel kita ini bagus, bermanfaat, langsung ditekan aja guys tombol subscribe-nya. Ini adalah Vespa VBB 1 tahun 1962 guys, full paper plat D. Surat-suratnya lagi proses kita hidupin. Jadi meskipun jadul tua gini, tapi jangan salah ini full paper. Nah sebelum kita bahas detail lebih lanjut, kayaknya kita nggak afdol kalau kita nggak bicara sejarahnya Vespa ya guys ya. Karena apa? Vespa itu di Indonesia itu bukan cuman sekedar mode alat transportasi, mode motor, tapi menurut saya Vespa itu adalah sudah dibilang sebagai lifestyle ya, gaya hidup, trendsetter, budaya, jati diri. Jadi mau kita bilang Vespa jadul, Vespa klasik, Vespa yang penuh berkarat, kadang-kadang kita dilihat banyak yang suka di jalan kita ngeliat orang pakai Vespa Orion yang penuh karat, tapi itu punya nilai histori guys. Bahkan sampai ke Vespa modern, Vespa yang baru-baru, Primavera, Waterspoon, 946, semua itu menjadi satu, kita bilang anak Vespa, ya kan? Mulai dari yang jadul sampai Vespa modern, kita sebutannya sama, anak Vespa. Nah, kalian tahu sebenarnya Vespa itu apa sih artinya guys? Jadi Vespa itu artinya adalah tawon. Dalam bahasa Italia itu kalau Vespa itu artinya tawon. Jadi mungkin
bentuknya pantatnya ini, tempongnya ini kan kayak buntut tawon, makanya disebut Vespa itu tawon. Kita bicara dulu historical Vespa guys. Prototype Vespa pertama itu adalah Vespa Piaggio MP5 guys. Itu tahun 1946. Makanya kayak kemarin yang ada edisi anniversary yang kemarin kita punya PX150 edisi 70 anniversary 2016 itu untuk memperingati 70 tahun dari Vespa pertama yang dibuat di pabrik di Itali Pontedera. Tapi tahukah kalian kalau sebetulnya Vespa itu pertama kali itu tahun 1884 guys. Jadi udah lama banget. Dia didirikan di Genoa, Italia 1884 oleh, ini pertama kali ya istilahnya sesepuhnya, bapaknya pertama kali namanya Rinaldo Piaggio. Nah ini yang pendirinya pertama kali, Rinaldo Piaggio ini pada saat itu dia berusia 22 tahun. Awalnya perusahaan ini hanya memproduksi peralatan kapal, tapi di akhir 18 abad 1800 itu ya, dia juga memproduksi rel kereta, gerbong kereta, body truck, mesin, dan kereta api. Pada saat Perang Dunia Pertama, perusahaan ini memproduksi pesawat terbang dan kapal laut. Habis itu tahun 1917 Piaggio membeli pabrik baru yang berada di kota Pizza di daerah Tuscany, Italia. 4 tahun kemudian Rinaldo Piaggio mengambil alih pabrik kecil di kota Pontedera. Nah, ini Pontedera ini yang pabrik yang pertama kali Vespa. Pontedera itu merupakan kota industri di daerah Tuscany. Nah, pabrik di Pontedera inilah yang mana menjadi pusat perusahaan pesawat terbesar oleh Piaggio selama Perang Dunia Kedua. Namun, pada saat akhir Perang Dunia Kedua, pabrik ini dibom oleh pesawat sekutu. Setelah Perang Dunia Kedua, kondisi ekonomi di negara-negara Eropa itu lumpuh guys. Perusahaan ini diambil alih oleh anaknya Mr. Rinaldo Piaggio bernama Enrico Piaggio. Nah, pada saat itu perekonomian Italia itu sedang buruk-buruknya guys. Nah, Enrico memutuskan dia mau stop bisnis aeronautika, bisnis pesawat. Dan dia kemudian mendesain alat transportasi yang murah. Jadi dia memfokuskan perhatian perusahaan pada masalah mobilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Italia. Habis itu dia mengajak join Corradino di Asconio, seorang insinyur bidang penerbangan, untuk merancang mengkonsep kendaraan pertamanya. Nah, si Corradino da Asconio itu dia nggak suka bentuk sepeda motor biasa. Dia bilang sepeda motor biasa yang pada saat itu tuh dia bilang kotor, jelek. Nah, di Asconio itu memimpikan sebuah revolusi kendaraan baru. Nah, orang ini kan basicnya dari desainer engineer pesawat terbang guys, helikopter. Makanya dia pengen memimpikan sebuah revolusi kendaraan baru. Dia kepengen sebuah kendaraan yang dibangun dengan sebuah monokok sasis. Nah, hasilnya dia dari desainnya dia itu lahir awal ya, Moto Piaggio MP5. Jadi bentuknya seperti motor Donald Bebek. Tapi ini awal bakalnya Piaggio guys. Cuman si bos Enrico Piaggio dia kurang menyukai prototipe MP5 itu. Terus dia bilang sama Corradino di Asconio untuk mempertimbangkan lagi dan membuat sesuatu yang berbeda dan lebih maju, baik dari segi teknis maupun desain. Akhirnya di Asconio tidak melakukan perubahan pada skuter MP5 Donald Bebek itu, tapi ia menciptakan kendaraan yang sama sekali baru. Ya, namanya yaitu Vespa. Nah, ini historical Vespa guys. Vespa itu artinya tawon dalam bahasa Italia. Terus keluar prototipe Vespa MP6 tahun 1945.
Jadi dia mendesain setelah MP5 itu Enrico nggak suka, terus si apa namanya insinyur stop ini coba jenenge Corradino. Oke. 321. Nah, setelah bos besar Enrico Piaggio nggak suka dengan bentuk Vespa MP5, maka Corradino d'Asconio mendesain satu kendaraan baru yang disebut Vespa. Vespa itu artinya tawon, guys. Keluarlah prototipe Vespa MP6 pada bulan April 1946. Dia diperkenalkan pertama kali di publik di sebuah perkumpulan pemain golf di Roma. Di perisainya terpasang logo Piaggio baru untuk pertama kalinya, menggantikan lambang pesawat yang ada di sana sebelumnya. Dan inilah seterusnya sampai per hari ini, guys, keluar berbagai macam model, macam-macam Vespa. Nah, kembali ke negara kita Indonesia. Di Indonesia itu Vespa sejatinya baru masuk dan dijual resmi oleh agen ATPM itu tahun 1965, guys. Yang ATPM resminya ya. Jadi 19 tahun setelah Vespa lahir, baru tahun 65 ada di Indonesia. Nah, tapi meskipun baru lahir 19 tahun kemudian baru masuk di Indonesia, bukan berarti di Indonesia belum ada Vespa, guys. Jadi sebelumnya itu juga, sebelum tahun 65 itu juga sudah banyak ya Vespa yang di Indonesia. Mungkin masuknya melalui jalur importir umum atau apa. Dan seingat saya, yang Vespa yang tertua di Indonesia itu adalah Vespa Baceta tahun 49. Kalau nggak salah yang pemiliknya adalah Andi Wardana. Itu, guys, jadi itu historikalnya Vespa. Jadi buat kalian yang belum paham, nggak ngerti ya, kita sharing-sharing bareng lah. Terus kembali ke topik Vespa VBB tahun 1962 ini, guys. Nah, kita kembali ke topik tentang Vespa VBB 1 kita tahun 1962. Jadi Vespa VBB itu pertama kali diproduksi di tahun 1960, guys. 1960 ke 1946 itu 16 tahun kemudian. Skuter ini adalah evolusi dari generasi sebelumnya, yaitu Vespa VBA yang diproduksi tahun 98 hingga 1960. Vespa VBB ini mengalami penyempurnaan ukuran karburator Dell'Orto S120-17C yang semula di Vespa VBA itu Dell'Orto S120-17A. Terus VBB itu juga sudah mengusung transmisinya udah 4 percepatan. Kalau VBA masih menggunakan manual 3 percepatan. Nah, dari sekian banyak variasi yang Vespa yang beredar di Indonesia, VBB, VNB, terus VGLA, VGLB yang disebut Vespa Kongo atau orang-orang bilang Vespa Ndok, ini adalah salah satu Vespa klasik yang banyak dicari di Indonesia dan digemarin. Bahkan Vespa Kongo itu sekarang harganya gila-gilaan, guys. Nah, Vespa VBB itu, guys, dia kalau di-compare dengan Vespa VBA, dia ada penyempurnaan ukuran karburator Dell'Orto ya, S120-17C. Kalau yang semula itu Dell'Orto 120-17A. Terus VBB juga mudah transmisi 4 percepatan, kalau VBA masih 3 percepatan. VBB itu termasuk model yang cukup populer. Piaggio bisa menjual 270 ribuan unit dan yang hanya bisa dikalahkan oleh model Vespa 150 Sprint. Ini juga basis bagi generasi Vespa S yang muncul kemudian. Dan VBB ini di stop produksi tahun 1965, guys. Nah, kalau di Indonesia Vespa VBB ini termasuk yang salah satu Vespa klasik yang cukup digemari selain Vespa VNB dan juga Vespa Kongo, Vespa VGLA, VGLB. Bentuknya modelnya, tempongnya model ndok, guys. Jadi bentuknya lucu banget. Saya juga demen banget tipe Vespa ini. Vespanya nggak terlalu besar ya, kecil. Tapi bentuknya itu imut, unik banget.
Nah, kita sekarang belajar spesifikasi teknisnya. Ini mesinnya 2 tak guys, kapasitasnya 145,5 cc, 1 silinder, powernya 5,5 HP, 5500 rpm, 2 tak, 2 stroke, bor kali stroke-nya 57 kali 58 mm, 4 percepatan manual, kapasitas bahan bakarnya 7,7 liter, dia karburator Del Orto 120/17C, beratnya 110 kilo guys, ukurannya bannya 8 inch, lebarnya 3,5. Terus suspensinya depan dan belakang model spring, beratnya 110 kilo nih motor, panjangnya 1680 mm, top speednya kurang lebih sekitar 85 km per jam. Nah, sekarang kita bahas detail tentang motor kita. Ini adalah VBB 1T tahun 1962, STNK BPKB plat di Bandung, lagi proses kita hidupin. Akur, nomor rangka, nomor mesinnya asli VBB 1T. Ini kita sudah restorasi ya guys, jadi udah cakep banget. Body setnya original, kepalanya ini original, spakbornya presisi, terus tepong kanan kiri belakang original, ini masih original, standarnya juga normal, joknya model pisah, bodinya keker banget, decknya semua aman, nggak ada karat-karat, sudah pelingkut bawa deck, keran bensinnya ini aktif, rangkes kanan original Piaggio, spionnya model spion tusuk, knalpotnya adem, tutup buring ori VBB asli besi, tarikannya enteng guys, nyaman, magnet original picoret, koplingnya empuk, ban serepnya ada, speedonya kita ganti baru, cover ring headlampnya by SCM, velg Konde R8, jok baru, speedo baru, stop lamp baru, stop lamp belakang baru, ala blimbing gini ya modelnya kalau VBB ya guys. Oke guys, jadi habis ini saya mau coba jalan test ride Vespa ini, Vespa VBB tahun 62. Buat kalian yang barusan nonton, jangan lupa subscribe YouTube channel kita, jangan lupa follow Instagram @iwanganimoge. Kalian stay tune ya. Thank you. Halo guys, hari ini hari Selasa 1 Juni, hari kesaktian Pancasila. Kita mau nyoba tes jalan Vespa VBB tahun 1962. Ini motor paling tua yang masuk di Big Bag guys. Umurnya 59 tahun. Ya kita panasin dulu. Semoga langsung nyala ya. Ini keran bensinnya guys, kalau nyala harus posisi di sebelah kanan, kalau dimatiin posisi sebelah kiri. Ini cok. Nah, ini mesinnya guys, mantap. Oke, kita mau jalan, semoga nggak mogok ya. 1962 bro, manual semua. Ini umurnya 59 tahun motor ini guys. Ini full paper loh, gini-gini. Pajaknya ini lagi proses saya hidupin, jadi nanti terima pajak panjang. Kita tutup spion dulu ya. Tutup windshield.
guys Vespanya guys. Giginya itu 1 ke depan, 2, 3, 4 ke belakang. Ini 4 speed. Nah kita langsung gigi. Kita langsung 2 aja deh. Anjir, naik Vespa bro. Ini klakson, ini nyalain lampu, itu lampu. Ini rem kakinya ini guys. Dua tak bro. Ini olinya masih nyampur guys. Jadi kamu bisa beli bensin campur atau bawa botol aqua kecil itu buat nyampur. Pokoknya full tank ini 7 liter itu setengah botol aqua oli sampingnya. Gigi 2 nih. Remnya ini seren kempes guys, jadi kalau ngerem ya hati-hati. Motornya pendek kecil. Saya sengaja ngetes hari libur biar jalannya sepi enak. Cuaca juga cerah. Nah itu belnya. Wah lumayan bisa lari loh nih motor. Mantap. Wajar. Wah lumayan kenceng bro. Fun banget bro bawa Vespa itu.
Vespa klasik, Vespa modern, semua menyatu namanya anak Vespa. Jadi Vespa ini kalau kita bilang di Indonesia ini sudah bukan cuman sekedar alat transportasi ya, ini udah lifestyle, kayak hidup, trademark, kadang-kadang juga passion ya, kebanggaan, pride. Meskipun tahun 1962 performanya juga sudah lumayan oke guys, masih oke banget. Ini habis kita restorasi ya. Pokoknya pertama kali itu kalau susahnya taterin itu ya, motornya harus diangkat, dimiringin biar bensinnya turun guys. Terus ini gasnya diputar 5 kali, cuknya dibuka, baru di starter. Klasik bener guys ini guys. Lumayan bisa lari nih motor anjir. Sampai lupa kalau giginya cuma 4. Pokoknya kalau Vespa klasik itu ya remnya aja guys, hati-hati jangan mepet-mepet. Remnya Senin Kemis. Vespa 2 tak itu gua sih fun-nya itu lebih dapat ya guys ya. Meskipun kadang-kadang ya campur capek karena kan dia belum ada electric starter. Kalau udah mogok itu stres lu bro. Tapi fun-nya itu kalau menurut saya pribadi loh ya, saya lebih seneng yang 2 tak guys. Don't know why. Kalau yang Vespa modern itu kayak minum air gitu bro. Kalau ini beda bro, fun-nya beda, lebih dapat kalau saya bilang. Enak ya mesinnya motor ini bro. cc 4 speed. Cocok gak sih saya jadi anak Vespa guys? Ini motor ini kelihatan kecil banget gua naikin bro. Joknya ini ada pernya guys, jadi mentul-mentul gitu. Motor Itali, helmnya harus helm Itali guys, AGV guys.
asik guys. Kalau nggak percaya coba main Vespa 2 tak guys, asik bener. Funnya itu dapat, puasnya itu dapat. Pokoknya gue ini lagi seneng sekarang ini, lagi seneng yang berbau-bau 2 tak itu, lagi seneng guys, nggak tahu kenapa. Mungkin udah bosan ya 4 tak. Bentuk rem kakinya tuh lucu banget guys, ada gambarnya kaki. Kita putar 2 kali guys, mau ngambil flyby. Shocknya mentul-mentul. Menurut saya nilainya dari 0 sampai 10 berapa ya? Jadi kita ngejar histori ya guys, ini guys. Jadi ngejar antiknya. Kalau motor ini bentuk-bentuk semua manual semua ya, pokoknya repot lah. Repotnya itu ngisi oli samping, nyetatar. Kalau pagi nyetarnya. Tapi senengnya itu, puasnya itu beda bro. Senengnya puasnya beda. Jadi kalau saya bilang, kalau saya nilai sih Vespa VBB tahun 62, 59 tahun, kondisi masih kayak gini ya, kita boleh kasih nilai 8 lah. Kalau kamu yang pengen nostalgia masa lalu, kadang-kadang kita teringat sama orang tua kita, bapak kita, nah bolehlah main Vespa klasik guys. Jadi dulu bokap kita, kakek kita pecinta Vespa, sekarang kita mau nostalgia, boleh main Vespa. Karena Vespa itu udah menjadi bagian ya dari buat orang Indonesia, ke apa ya, lifestyle ya. Bukan cuma sekedar alat transportasi. Banyak penggemar Vespa di Indonesia guys. Mau bicara Vespa klasik, jadul, Vespa modern, semua ya tetap anak Vespa. Oke guys, kita mau balik dulu. Dari Perfect motor ini restorasinya bagus, mesinnya juga sehat banget. Yang berminat langsung kontak Mr. IG. Thank you guys, salam sehat dan sukses dari Mr. IG. Semua akan Vespa pada waktunya. Bye bye, saya izin pamit dulu.